Kemudian ada juga ketika itu Rasulullah mengusir seluruh orang Yahudi di Madinah dari kaum Bani Qunaiqa. Kenapa dia diusir? Suatu ketika ada seorang muslimah sedang berbelanja di pasar, ada gerombolan orang Yahudi dari kaum Bani Qunaiqa itu melecehkan jilbab dari muslimah tadi. Di situ ada seorang pemuda muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saudaranya dilecehkan oleh orang Yahudi dari kaum Bani Qunaiqa. Kemudian tidak terima sehingga terjadilah pertarungan. Karena pertarungan itu tidak seimbang, seorang pemuda muslim tadi akhirnya meninggal, dikeroyok oleh orang-orang Yahudi dari kaum Bani Qunaiqa. Ketika itu sampailah kabar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda muslim yang meninggal dikeroyok oleh kaum Yahudi dari kaum Bani Qunaiqa. Apa masalahnya? Karena mereka melecehkan seorang muslimah. Apa kata Rasulullah? Apa Rasulullah bilang, salah pemuda itu, main hakim sendiri sih? Apa bilang gitu Rasulullah? Enggak. Apa kata Rasulullah? Kumpulkan pasukan, usir orang Yahudi dari kaum Qunaiqa dari Madinah. Karena mereka melanggar perjanjian damai di Madinah. Ini akhlak Rasulullah. Tegas. Ketika ada penghinaan kepada muslim, kepada muslimah, kepada Islam, izah Islam, Rasulullah tegas. Tetapi ketika pribadinya diintimidasi dan segala macam, Rasulullah sabar. Itu yang pertama. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu kelompok dari orang-orang munafik. Ada kelompok orang munafik di Madinah. Antum siapa pentolan kelompok munafik di Madinah? Namanya indah. Namanya paten namanya. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Namanya Abdullah, seperti nama bapaknya Rasulullah. Tetapi dia gembong munafik di Madinah. Dia yang selalu menfitnah, bahkan memfitnah Aisyah. Dikatakan Aisyah berzina. Dialah pelakunya. Siapa? Abdullah bin Ubay. Tapi bagaimana Rasulullah menghadapinya? Bahkan Umar bin Khattab mengatakan begini, ya Rasulullah, kau tahu kan Abdullah bin Ubay ini munafik ini. Selalu dia memecah belah barisan kaum muslimin. Bagaimana kalau aku penggal aja kepalanya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jangan. Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Karena nanti dianggap Rasulullah membunuh sahabatnya. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran saudara yang dirahmati Allah, bahwasanya begini. Jangan kita langsung memponis saudara kita munafik, halal darahnya segala macam. Tidak boleh. Bahkan orang kafir sendiri pun nggak boleh kita langsung halal darahnya. Tidak boleh. Karena apa? Dalam Islam ada orang kafir harbi. Ada kafir zimmi. Misalnya begini. Ada orang kafir di Myanmar misalnya, membantai saudara kita kaum muslimin di sana. Bukan berarti kita bisa menghabisi orang kafir yang ada di sini. Beda tempat. Itulah proporsional. Siapa pelakunya dia yang dihukum. Tidak boleh asal kalau bahasa Jawanya itu Pak? Hantam kromo ya. Nah, kalau itu bahasa Jawanya. Tidak boleh. Tidak dibunuh oleh Rasulullah. Kenapa? Karena manusia ini dia tidak bisa dihukumi. Bahkan gini, ada sahabat ketika itu selalu diejek. Ada orang kafir mengejek sahabat. Capek deh, setiap diejek lari, habis ngejek lari. Akhirnya berantem, beradu pedang. Nah, kemudian akhirnya ketika itu pedangnya orang kafir tadi jatuh. Ketika mau ditebas, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi tetap ditebas. Sehingga terjadi
perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, udah mengucap syahadat kok ditebas juga. Kemudian ada yang mengatakan, kalau nggak ditebas, tadinya dia membunuh karena dia udah kalah, makanya dia mengucapkan syahadat. Syahadat itu nokoh, katanya. Udah, laporkan kepada Rasulullah. Ketika itu dihadapkan kepada Rasulullah, kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, kalau aku tak bunuh, dia yang mau bunuh aku. Karena dia udah kalah, maka dia mengucapkan syahadat, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kau telah membelah dadanya dan kamu lihat isinya? Maksudnya apa? Kita tidak bisa menghukumi orang secara batiniah. Ketika orang mengatakan aku Islam, aku Muslim, tidak boleh kita mengatakan bohong kamu adalah kafir, tidak boleh. Itulah maksudnya. Artinya apa? Sahabat ini di situ sampai 3 kali Rasulullah mengatakannya, apakah kamu telah membelah dadanya dan kamu lihat isinya? Sampai sahabat tadi dikatakan itu seakan-akan dia ingin mati pada saat itu juga, saking merasa bersalahnya dia atas apa yang dilakukannya. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita. Jangan kita mudah melabelkan orang kafir, munafik. Tak boleh. Kenapa? Karena itu persoalan, kecuali kalau dia sudah jelas-jelas kekafirannya. Itu kelompok kedua. Kemudian ada kelompok ketiga, yaitu ada orang-orang ahli maksiat. Itu siapa ahli maksiat tadi? Orang Islam yang bermaksiat. Maka ketika Rasulullah di Madinah itu menerapkan hukum hudud. Ada yang berzina, dihukum kisos. Ada yang minum minuman keras, itu dihukum cambuk, dikisos dia. Ini dihadapi oleh Rasulullah. Kemudian ada kelompok yang keempat, yaitu kelompok orang-orang yang beriman. Inilah kelompok yang mendominasi di Madinah itu, sehingga Rasulullah menjadi kuat. Sehingga yang 3 kelompok ini tadi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjatuhkan Rasulullah. Tidak bisa menguasai keadaan. Kenapa? Karena Rasulullah ditopang oleh kelompok keempat ini tadi, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat, baik dari Ansor maupun dari kalangan Muhajirin. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari sirah inilah kita bisa tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Sehingga kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Semakin kita mengenal Rasulullah, akan semakin cinta kepada Rasulullah. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau Bapak pulang mungkin kalau ingin beli, saya tertarik dengan kitab Sirah Nabawiyah. Ini karangan Syekh Muhammad Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini Sirah Nabawiyah ini yang bestseller di dunia. Bahkan dia adalah pengarang terbaik, mendapatkan juara 1 pengarang terbaik dalam menuliskan kitab Sirah Nabawiyah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Bapak yang ingin mendapatkan lebih, karena nggak akan mungkin ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini hanya 1-2 jam, 1-2 hari, seminggu, sebulan, setahun, nggak mungkin. Karena kita akan ketika mempelajari sirah, dia akan banyak pelajaran di situ. Maka ada 6 manfaat ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang pertama apa tadi manfaatnya? Ma'rifatul Rasul, ma'rifatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sengaja hanya memberikan gambaran garis-garis besar saja, karena nggak akan mungkin secara detail, karena bayangkan kitab setebal ini saja nggak akan mungkin bisa selesai dalam 1-2 jam. Nah, jadi saya hanya menyampaikan gambaran-gambaran garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah? Maka ketika kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita akan memahami ma'rifatus sahabah. Kita akan mengenal siapa sahabat-sahabat Nabi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi ini adalah sahabat yang sangat setia kepada Nabi Rasulullah SAW. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah dalam suka maupun duka. Sahabat-sahabat yang mau mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk Rasulullah. Sehingga pantaslah mereka itu termasuk orang-orang yang masuk surga, kata Allah.
Allah ridho terhadap mereka. Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Wa radu anhu. Dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin oleh Allah dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum. Allah jamin mereka. Pantaslah mereka masuk surga. Karena apa? Ketika kita memahami ma'rifatus sahabah, kita mengenal banyak sahabat, kisah-kisah sahabat dalam sirah ini, begitu besar pengorbanan sahabat kepada Rasulullah. Bahkan sahabat itu dia tidak memperdulikan lagi dirinya. Bahkan dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, saya akan memberikan cuplikannya saja. Di dalam perang Uhud, ini kisah ini sangat menarik. Saya kadang-kadang ketika membaca kisah Rasulullah saat di perang Uhud ini, kadang-kadang tanpa sadar bisa meneteskan air mata. Karena disinilah tampak bagaimana kekuatan iman para sahabat pada waktu itu. Kesetiaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dalam perang Uhud, kaum muslimin yang berjumlah 700 orang menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Pada saat perang pertama itu kaum muslimin menang. Ada pasukan memanah di Bukit Uhud. Ini pasukan memanah yang diamanahkan kepada Rasulullah kepada pasukan memanah ini untuk tetap standby di Bukit Uhud. Maksudnya apa? Ini sniper. Supaya apa? Supaya berjaga-jaga ketika nanti ada pasukan kaum muslimin ini diserang dari belakang, ada pasukan memanah yang bisa membackupnya. Akan tetapi ketika perang dianggap usai oleh pasukan memanah tadi, kan terlihat dari Bukit Uhud ke bawah, oh kita sudah menang. Mari kita turun ke bawah bersama saudara-saudara kita untuk mengumpulkan ghanimah, rampasan perang. Kata komandannya, jangan. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap standby di bukit ini sampai perang usai. Inilah ada orang yang memang itu tadi, orang-orang yang berlaku maksiat dalam hal ketaatan. Sehingga sebagian pasukan memanah tadi turun ke bawah, bergabung dengan kaum muslimin yang mengumpulkan ghanimah tadi. Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam dalam perang Uhud, menjadi panglimanya kafir Quraisy pada saat itu. Khalid bin Walid bermanuver dia di Bukit Uhud dengan beberapa pasukan, menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya kocar kacir sampai diisukan Rasulullah meninggal. Jadi terjadilah kekalahan. Sebenarnya belum menang mutlak, tetapi banyak terjadi penderitaan dari pasukan kaum muslimin. Pada saat itu 70 orang syahid dari pasukan Uhud tadi. Bersisa tadi dari 700 bersisa menjadi 630 orang. Nah, jadi oleh Rasulullah dikumpulkan pasukan tadi untuk kembali ke Madinah. Ke Madinah. Semua pasukan yang 630 orang ini semuanya luka. Minimal 7 luka. Ada yang patah tangannya putus, ada yang kakinya udah nggak bisa jalan, luka tombakan, tusukan segala macam. Semuanya kembali ke Madinah. Untuk apa? Untuk bukan mundur, tetapi menyusun strategi. Nah, karena perang belum usai. Nah, kembali ke Madinah pada saat itu saat maghrib sampai di Madinah. Ketika itu turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, Allah katakan, dalam surat An-Nisa ini ayat 104. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummati yad'una. Maaf, ini Al-Imran. An-Nisa 104. Apa kata Allah?
Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kata Allah, wahai kaum mukmin, janganlah kalian merasa lemah semangat. Allah tahu kaum muslim saat itu, Bapak tahu kan, ketika kita sudah terpojok misalnya, udah banyak luka, biasa itu kan ada rasa patah semangat, down kalau bahasa apanya ya kan. Jangankan perang, waktu main bola aja kita, kalau istilahnya udah ketinggalan 10-0 misalnya, itu udah nggak semangat itu kan. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kaum muslimin, mewahyukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepada kaum mukmin, janganlah kalian merasa lemah dalam mengejar musuh. Di sini Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengejar kaum kafir Quraisy dalam keadaan seperti itu. Bayangkan Bapak yang dirahmati Allah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan luka-luka diperintahkan Allah untuk serang balik. Ini kalau logika orang yang tidak beriman, bodoh namanya kan. Tetapi inilah tadi. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Maka Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Pada sahabat sampaikan, dikumpulkan kaum muslimin, diperintahkan kembali kalian ke kaum kalian masing-masing, sampaikan siapa yang ikut ke Uhud semalam, datang semuanya, berangkat ikut mengejar kafir Quraisy. Baik yang luka ringan maupun yang luka parah, jangan ada yang tersisa. Bayangkan Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan luka-luka, bahkan sebagian besar pasukan tidak bisa sholat ke masjid. Karena apa? Jalan pun susah. Karena apa? Ada yang kakinya sudah putus. Tapi saat seperti itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk kumpul. Kita aja misalnya Bapak, ya kan, misalnya gini, capek kita udah main bola ya kan, capek kita main bola atau berolahraga, udah capek, udah letih kita ini, pulang ke rumah, mau kemana-mana kan udah malas nih ya kan. Ini dalam keadaan selesai perang, dalam keadaan luka-luka, diperintahkan untuk serang balik, diperintahkan untuk mengejar pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 orang tadi. Yang pasukan Quraisy saat perang pertama tuh hanya belasan saja yang mati, tidak banyak yang mati. Maka disampaikanlah kepada para sahabat untuk mengumpulkan seluruh pasukan Uhud untuk siap-siap untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Saat itu ada namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini ketika syahid, kata Rasulullah, aras bergetar. Bayangkan Bapak ini rahmati Allah, aras bergetar. Kenapa? Begitu sedih melihat begitu. Karena apa? Sa'ad bin Mu'az ini adalah sahabat memang betul-betul yang gigih membela Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ini kaumnya sedang mengobati lukanya masing-masing. Wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Rasulullah sampaikan kepada kalian untuk siapa yang ikut ke Uhud semalam kemarin itu kembali menghadap kepada Rasulullah dan bersiap-siap menyerang kaum kafir Quraisy. Baik dalam keadaan luka ringan maupun luka berat. Jadi pada saat ketika mendengar seruan itu, sahabat sedang mengobati lukanya akhirnya bergegas seakan-akan lupa dengan penyakitnya tadi, dengan luka-luka yang didapatnya tadi. Yang sangat mengharukan adalah ada saat itu dua pemuda yang masih belasan umurnya, kakak beradik, saya lupa namanya. Dia umurnya, kakaknya 16 tahun, adiknya 15 tahun. Ini dua-dua mendapatkan luka parah. Sholat aja dengan apa namanya? Dengan isyarat. Nggak bisa berdiri. Kenapa? Kakinya ini sudah sebelah ada yang putus, nggak bisa jalan, ada yang diseret. Dan dia dirawat oleh ibunya di rumah. Mendengar seruan itu, apa kata si kakak? Wahai adikku, kau dengar seruan itu? Rasulullah memerintahkan kepada kita semua yang semalam berangkat ke Uhud kembali untuk mengejar kaum kafir Quraisy. Si adik mengatakan, "Kemana kita, jalannya udah payah kakak." Apa kata kakaknya? Wahai adikku, sekali kau nyeret aku, sekali aku menyeret kamu,
kita saling ganti-gantian menyeret sampai kita sampai ke tujuan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kekuatan iman kaum muslimin pada saat itu. Dengan keadaan luka parah, sami'na wa ata'na mereka. Inilah yang dikatakan Allah dalam surah An-Nur. Ayat yang ke-51 kata Allah, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, iza du'u ilallahi wa rasulihi, qalu sami'na wa ata'na." Orang-orang yang benar-benar beriman itu kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika dia diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak ada jawaban lain. Walaupun keadaan luka parah, walaupun dalam keadaan susah, jalan aja nggak bisa lagi, diseret. Tetapi karena itu adalah seruan Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Subhanallah, inilah kisah sahabat. Ini nggak akan bisa kita temui kalau kita tidak mempelajari sirah. Di sirah itu akan kita mempelajari bagaimana karakter para sahabat, sehingga kita bisa mencontoh. Bayangkan Bapak ini rahmati Allah, baru-baru ini Bapak dengarkan kisah Presiden Prancis menghina Rasulullah. Sedih kita melihatnya. Kalau seandainya Umar masih ada sekarang, udah putus benang lehernya itu. Putus itu udah. Tapi sekarang, kenapa? Ada kaum muslimin yang nggak merasa bergeming jiwanya itu ketika Rasulullah dihina, nggak ada. Nggak gemetar jiwanya, nggak ada rasa giroh untuk apa namanya? Untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bayangkan tadi dengan sahabat tadi. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita bisa ambil pelajaran. Dalam beragama harus memang dipaksakan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan apapun, kadang-kadang kita kena bisul sedikit aja mau ke masjid, malas. Hujan ada geluduk sedikit hujan adalah salat di rumah aja lah. Cuman kalau yang dihadapi dengan kayak sahabat tadi, udah putus tangannya, nyeret-nyeret dia mana? Kenapa? Dalam beragama harus dipaksakan Bapak yang dirahmati Allah saudara-saudara. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana dalam kita mengikuti mencintai Rasulullah itu akan menumbuhkan energi kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Kenapa? Tidak ada hal yang tidak mungkin di dalam Islam. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti bisa dilakukan oleh manusia. Nggak akan mungkin nggak bisa dilakukan manusia. Maka ada suatu kisah sahabat. Ketika itu dia dikirim untuk sebelum memerangi Persia. Maaf, bukan Persia, Rum, bangsa Rum, Romawi. Jadi pada waktu itu negara adidaya terkuat adalah Rum dan Persia. Nah, jadi diutuslah Abdullah bin Uzaifah, namanya Abdullah bin Uzaifah dengan 30 pasukan. Nah, dengan 30 pasukan menyampaikan, kan biasa Rasulullah sebelum memerangi suatu kaum, beliau akan mengirimkan utusan dan menyampaikan beberapa poin-poin. Maka Abdullah bin Uzaifah ini dengan 30 pasukan tadi ditangkap oleh pasukan Romawi. Ketika itu begini, ketika ditangkap, ini Abdullah bin Uzaifah ini adalah dari suku Badui. Suku Badui ini dulu terkenal suku terbelakang. Suku yang orang-orang yang kalau kita bilang orang yang bodoh lah istilahnya kan. Hanya saja ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi orang yang cerdas, termasuk Abdullah bin Uzaifah tadi. Nah, dia memimpin 30 orang kaum muslimin untuk menghadap kaisar Romawi tadi. Kemudian dia ditangkap begini. Dikatakan oleh kaisarnya, kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain menyerang kami? Kalau kalian pengen harta, akan kami kasih harta, katanya. Apa kata Abdullah bin Uzaifah? Kami nggak perlu harta.
Kami hanya menginginkan kau di depan raja, kau dan seluruh rakyatmu mengikuti Islam. Kerajaanmu nggak akan diganggu, kau tetap menjadi raja. Hanya saja kau harus menegakkan hukum-hukum Islam. Oh gitu. Jadi kalau kami nggak mau, ya kami perangi. Udahlah, kata kaisar tadi begini. Udahlah, kau ikut kami aja. Kau masuk agama kami Nasrani, kata kaisar tadi. Kalau kau mau masuk agama Nasrani, kau akan kuberikan setengah kekuasaan Imperium Romawi. Bayangkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditawari setengah kerajaan. Luar biasa, bukan kita aja misalnya begini. Gimana kalau kita ditawari, aku ada 1 miliar, aku kasih kau separuhnya, kau ikut agamaku, kira-kira gimana? Jangankan segitu, kadang-kadang Indomie sekotak aja, Indomie sekotak balik, Indomie sekotak. Bahkan ada berlabel ulama, kiai, yang dulunya membela Islam, memperjuangkan Islam, sekarang malah condong menjelek-jelekkan orang Islam. Ada, gara-gara apa? Gara-gara kupingan. Ini Abdullah bin Uzaifah tadi ditawari setengah kerajaan. Apa kata Abdullah bin Uzaifah? Nggak berlaku bagiku, nggak perlu aku kerajaan kau, kata. Oh gitu. Dikeluarkan putrinya, putri raja, orang bule. Kalau kita orang bule ya kan, malah orang Rom itu terkenal kalau orang bule dengan orang Eropa itu kan, putih-putih, cantik-cantik, luar biasa, luar biasa. Abdullah bin Uzaifah, kalau kau mau masuk Nasrani, masuk agama kami, kau akan kuberikan setengah kerajaan dan kau akan kunikahi dengan putriku yang cantik ini. Bayangkan, pada saat itu panglima perang Romawi itu ingin menikahi putri raja, tapi nggak ada yang berhasil. Ini dia Abdullah bin Uzaifah ditawarkan gratis, bahkan dikasih setengah kerajaan. Apa kata Abdullah bin Uzaifah? Aku nggak perlu wanita dunia. Allah sudah menyiapkan bidadari di surga di surga nanti. Nggak perlu aku wanita itu. Berapalah kecantikannya? Nggak perlu. Oh gitu, ditawari hak kekuasaan nggak mau. Dikasih perempuan cantik tidak mau, alternatif ketiga lah. Kalau gitu kau ke penjara, penjarakan dia, wahai prajurit, penjarakan dia. 6 hari jangan kasih makan dan minum. Bayangkan Bapak yang dirahmati Allah, 6 hari di penjara nggak kasih makan, nggak kasih minum. Kita 2 hari aja, 2 hari nggak, biasa kalau nggak makan mesti tahan lah ya kan. Kalau 2 hari nggak minum gimana? Kadang kita puasa aja, puasa 1 hari ya kan. Puasa, paling paginya kita makan minum ya kan. Begitu buka puasa, hantam semua, teh manis, air putih semua masuk. Kan? Kenapa? Karena kita udah kelelahan ya kan, udah kehausan, kelaparan tadi kan. Ini 6 hari nggak dikasih makan, nggak kasih minum, lemas dia udah. Mana prajurit? Dia dalam keadaan lemas wahai kaisar. Oke, masakkan daging babi yang seenak mungkin. Dimasakkan daging babi yang enak. Kemudian sediakan dia arak terbaik minuman kaisar, minuman raja. Araknya arak, tau lah kelas apa namanya itu ya, kelas-kelas raja, bukan kelas-kelas yang ketengan yang apa itu kan. Ini yang arak minuman raja, taruh di apanya, di ruangannya, di penjaranya itu tadi, dibiarkan sampai beberapa hari, sampai berjamur daging babi itu. Bagaimana prajurit? Nggak disentuh wahai kaisar. Bawa ke sini dia. Bawa. Kenapa nggak kau makan dan minum? Apa kata Abdullah bin Uzaifah? Memang di dalam agama kami, daging babi itu dan arak itu udah halal kalau aku mau makan dan minum. Dalam keadaan untuk menyelamatkan nyawaku. Tapi aku tidak ingin kau menghinakan Islam. Karena kalau aku makan itu akan menjadi peluang bagi kau untuk menghina kami kaum muslimin. Maka aku lebih baik mati kelaparan dan kehausan. Subhanallah, kekuatan iman para sahabat. Oh gitu. Udahlah yang terakhir ini. Wahai prajurit, siapkan
paling besar. Siapkan minyak yang paling banyak, yang kuali itu dimasuk bisa 8-10 orang bisa masuk. 10 orang pemuda bisa masuk di dalam kuali itu. Dah, panggil prajurit dia satu-satu. Dimasukkanlah prajuritnya yang 30 orang tadi, satu-satu dimasukkan ke kuali itu. Gitu masuk, terus tinggal tulang. Segitu panasnya. Sampai tinggal giliran Abdullah bin Huzaifah tadi. Ketika giliran Abdullah bin Huzaifah yang ingin dimasukkan, dia meneteskan air mata. Dia meneteskan air mata. Apa kata Kaisar? Oh, takut juga dia rupanya ya. Takut mati dia rupanya ini. Ditanya oleh Kaisar, Abdullah bin Huzaifah, mana? Mau kau kan masuk agama kami Nasrani? Ku tengok kau udah menangis kau. Minta ampun kamu kayaknya ini. Apa katanya? Aku menangis bukan aku takut dimasukkan ke dalam kuali itu. Tapi aku menangis kenapa Allah hanya berikan aku 1 nyawa. Aku ingin diberikan 1000 nyawa oleh Allah, yang 1000 nyawa itu dimasukkan ke dalam kuali itu. Subhanallah. Bukan dia nangis takut dimasukkan, tapi dia ingin merasakan sampai 1000 kali dia dimasukkan ke dalam kuali itu. Luar biasa, subhanallah. Ini sahabat. Kita akan bisa ketahui dalam sirah Nabawiyah. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kita mempelajari sirah itu adalah kita bisa ma'rifatun sababun nuzul Quran. Kita bisa memahami, mengenal sebab-sebab ayat itu diturunkan. Nah, jadi ayat Al-Quran ini ada asbabun nuzul, ada yang memang tanpa asbabun nuzul. Jadi kalau ada ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul, seperti tadi ayat tentang waktu perang Uhud tadi kan, itu asbabun nuzulnya ada dia. Artinya apa? Di situ kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di dalam memahami ayat Al-Quran itu tadi. Itu akan bisa kita dapatkan dalam sirah. Jadi kita paling tidak, minimal kita semua ini, minimal kita di rumah memiliki buku sirah Nabawiyah. Kita akan, ketika kita mulai baca 1 lembar, 2 lembar, jangan seperti pemuda-pemuda sekarang. Dia lebih suka membaca novel. Akhirnya apa? Yang diidolakan dia bukan Rasulullah. Apa? K-pop. K-pop yang diidolakannya, bukan Rasulullah. Kenapa? Karena dia tak kenal Rasulullah. Tapi ketika kita membaca sirah Nabawiyah, kita akan mengenal Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana keimanan mereka, sehingga kita akan merasa kuat. Bagaimana tingkat kesabaran sahabat? Seperti tadi Abu Huzaifah dihadapkan dengan harta, dihadapkan dengan nyawa. Kita kadang-kadang mendapatkan cobaan masalah keluarga, kita udah merasa seakan-akan kitalah manusia yang paling susah, manusia yang paling menderita. Kadang-kadang kita diuji dengan harta, mungkin 3 bulan kita nganggur, kita merasa akulah orang yang paling hina di dunia. Sementara sahabat ada yang tidak makan, tidak minum, bahkan Rasulullah sendiri pernah ketika itu lemah, bahkan sholat dalam keadaan duduk. Apa kata ketika dijumpai oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, apa engkau dalam keadaan sakit sehingga engkau sholat dalam keadaan duduk, wahai Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, aku bukan sakit, aku belum makan. Bayangkan, Rasulullah menahan lapar sampai dia lemas. Kalau kita sedikit-sedikit makan, ya kan? Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan.